Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia. Berbahagia yang tidak melihat, namun percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, agar kita hidup bagi Dia. Berbahagia yang tidak melihat, namun percaya juga. Kukira Bapakku dalam surga mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerahnya Ia cintaku. Kukiralah Yesus cintaku, Ia cintaku, Ia cintaku. Kukiralah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. I am so glad that our Father in heaven tells of His love in the book He has gained. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Kukira Bapakku dalam surga mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerahnya Ia cintaku. Kukiralah Yesus cintaku, Ia cintaku, Ia cintaku. Kukiralah Yesus cintaku, sungguh Ia cintaku. Selamat sore adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak, Kak Johan, bisa dipanggil Kak Johan ya. Di sini Kak Johan bersama teman kakak, namanya Iling, bisa dipanggil Kak Iling ya adik-adik. Salam kenal semuanya. Adik-adik, Kak Johan dan Kak Iling di sini semua sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung. Nah, Kak Iling tahu nggak Jumat Agung itu hari apa ya? Kak Johan, kita coba tanya yuk kepada adik-adik di rumah. Ya. Adik-adik, coba Jumat Agung itu memperingati hari apa ya? Ayo adik-adik jawab, apa ya hari Jumat Agung itu? Iya, benar sekali. Jumat Agung itu memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, dan di Alkitab adik-adik dijelaskan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita dan juga ketika kita masih berdosa. Wah, ternyata bahkan ketika kita masih berdosa ya Kak, Tuhan sudah mau mengasihi kita. Maka dari itu adik-adik, pada hari ini tema Jumat Agung kita adalah
Kasih yang mengubahkan. Apa? Kita ulangi sekali lagi. Iya, Kak Ili. Kasih yang mengubahkan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan beberapa aturan selama mengikuti ibadah ini ya. Jadi Kak Johan dan Kak Iling dan adik-adik di rumah maupun orang tua di rumah mohon untuk diperhatikan dengan baik-baik ya. Benar Jadi sekali. adik-adik, yang pertama mohon agar setiap adik-adik dalam mengikuti ibadah ini melalui YouTube agar dapat mengikuti dengan tenang dan tertib. Benar. Kemudian yang kedua, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan bisa menulis, untuk dapat mempersiapkan Alkitab dan alat tulis, seperti pensil dan buku. Ya, betul sekali Kak Iling. Nah, yang ketiga ini sangat penting. Mohon untuk adik-adik selama mengikuti ibadah ini dilarang untuk bermain atau tidak sopan ketika beribadah. Iya, kemudian yang keempat, sepanjang ibadah ini harap adik-adik tidak ada yang makan ya. Nah, yang terakhir adik-adik selama mengikuti ibadah ini harap mengikuti dengan menggunakan pakaian yang sopan selama kita beribadah kepada Tuhan. Iya, harap adik-adik semua dapat mengikuti dan mentaati semua aturan ini dengan baik. Ya, nah sekarang adik-adik dan Kak Iling kita coba sapa adik-adik lagi yuk. Oh ya, boleh. Yuk kita sapa sekali lagi. 1, 2, 3. Selamat sore adik-adik semuanya. Selamat datang di ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu GRII Buaran. Ya, adik-adik sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Mari kita memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur, dan kita akan bersama menyanyikan pujian Terpujilah Allah.
Bapa dalam keadaan surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, Engkau boleh memperkenalkan kami dan anak-anakmu di sini untuk merayakan Jumat Agung Sekolah Minggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mimpin dalam ibadah ini dari awal dengan akhirnya. Dan kiranya Engkau memberkati Ibu Vikaris Mercy Matakupan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati juga adik-adik yang mengikuti melalui rumah masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kalian dipersilakan untuk duduk kembali. Oke, adik-adik kita tadi di awal sudah mendengar ya Kak tentang kasih Allah yang begitu besar. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Mati di kayu salib di Golgota untuk membebaskan dan menyelamatkan kita adik-adik. Benar sekali, ia menyelamatkan kita. Maka dari itu adik-adik, yuk kita semua memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kita pujikan pujian karena Allah cinta di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota membebaskan saya, ia akan datang pula dalam kemuliaan. Kasihnya pada saya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh dua teman kita bersama dengan mamanya. Yuk adik-adik sekarang semua pasang telinga, mata, kita akan mendengarkan baik-baik ya adik-adik. Yesaya pasal 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Yesaya pasal 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Roma pasal 1 ayat 18. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesaya pasal 53 ayat 3a. Kristus dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesaya pasal 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya pasal 53 ayat 5.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Vikaris Mercy Matakupan. Tapi sebelum itu, Kak Johan, Ya, Kak Iling. kita coba tanya sekali lagi yuk, adik-adik kita masih ingat gak tema Jumat Agung kita pada hari ini? Iya, Kak Iling. Kak Johan yakin pasti adik-adik yang di rumah ada yang masih ingat dan ada juga yang udah lupa. Yuk kita ingetin lagi, Kak Iling. Kita ingetin sekali lagi. Jadi tema Jumat Agung kita pada tahun ini adalah Kasih yang mengubahkan. Nah, adik-adik, kita bersama-sama mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenarannya. Kita nyanyikan di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. With those ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, kakak punya pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, siapa sih yang paling kalian sayang di dunia ini? Orang yang saya sayangi adalah kedua orang tua saya. I love my parents. Mama dan papa. Yang paling aku sayangi adalah Ocet dan bonekaku. Papa, Mama. Yang kedua, kenapa kalian sayang sama orang itu? Karena mereka yang menghadirkan saya di dunia ini dan mereka yang menyayangi saya dan serta mereka yang memaafkan saya ketika saya berbuat kesalahan. Aku nggak ada mereka, aku nggak ada. Because they give me all I need. Karena misalkan Ocet lucu dan bonekanya lucu dan lembut. Because they love me and so much. Halo anak-anak sekalian, selamat siang semua. Selamat siang. Hai, senang ya kita kumpul untuk beribadah kebaktian Jumat Agung. Halo anak-anak di rumah, ada teman-temanmu yang ikut Zoom juga di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Jumat Agung, hari
Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Hari yang sangat penting sekali. Dan tahukah kalian tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah kasih yang mengubahkan. Nanti kita pakai gerakan. Kasihnya bukan begini. Bukan begini. Bukan begini juga. Bagaimana? Kayak gini. Kasihnya ya benar Joy, kasihnya kita bentuknya seperti ini karena mengingatkan kita kasih yang paling besar, paling mulia. Tentang apa? Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Jadi kasih yang mengubahkan. Bisa ya? Oke. Hitungan ketiga. Apakah tema kita hari ini? Kasih yang mengubahkan. Baik sekali. Duduk semua. Anak-anak sekalian, anak-anak di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau main game sama-sama. Kita mau main permainan dan Ibu sudah persiapkan. Ada di depan kalian. Sebuah apa ini? Tara. Pohon. Ya, pohon. Dan pohon ini sangat unik, spesial sekali, khusus karena di dalam pohon ini bukan buah-buah, tapi ada banyak hati yang tersimpan di sana. Pisang. Ya, warna-warni. Ya, dan kalian boleh klik satu gambar hati yang ada di situ. Nanti yang Zoom di rumah juga bisa loh. Tapi yang di depan dulu ya. Nah, teman-temanmu yang hadir dulu ya. Riyama mau mulai lebih dulu? Oke, Riyama mau klik hati warna apa sayang? Warna pink, karena itu warna kesukaanku. Oh, karena warna kesukaan. Karena apa? Oh iya, sama kayak warna kursimu ya. Boleh maju. Silakan. Warna pink ya? Oke. Wah, di dalam warna pink yang Riyama klik, ada apa di situ? Ada bando dan pita rambut untuk anak cewek. Oke. Ya, itu buat Riyama ya. Tunggu ya. Nah, Riyama sudah klik warna pink. Lalu siapa lagi di antara kalian? Joy. Joy lebih dulu. Sabar Jenaya ya. Joy mau klik warna apa, Nak? Biru. Biru. Boleh? Yeay! Wah Joy, ternyata di dalam hati warna biru tersembunyi satu benda, yaitu tas. Tas untuk anak cewek. Ya, semoga Joy senang ya. Oke, Joy duduk. Ayo siapa lagi? Masih ada dua. Jenaya. Jenaya mau pilih warna apa, Nak? Kuning. Kuning. Maju ke depan. Klik warna kuning. Yeay! Coba Jenaya lihat, ada apa di situ? Buku cerita. Kesukaanmu kan? Iya. Jenaya dapat buku cerita. Silakan duduk Jenaya. Dan siapa ya di sini yang terakhir? Oke. Nehemia, kamu mau pilih warna apa, Nak? Merah. Kenapa merah? Karena aku maunya merah. Oh iya, karena aku maunya merah. Oke, silakan pilih warna merah. Tengah. Wah, di dalam warna merah ada mobil-mobilan buat Nehemia. Mobil-mobilan ya, bukan mobil beneran ya, Nak. Mobil-mobilan. Seneng gak? Senang. Tapi bukan hanya kalian loh, Ibu mau kasih kesempatan untuk teman-teman kita yang Zoom di rumah. Ada siapa Kak Iling di rumah? Ada Chelsea, Bu. Oh, Chelsea. Halo Chelsea. Chelsea juga boleh pilih dari rumah. Ayo Chelsea mau pilih warna apa di sini? Saya mau Chelsea pilih warna apa? hati warna ungu bermersi. Chelsea coba klik di situ. Tada! Ternyata apa? Dapat boneka teddy bear buat
Halo Chelsea, kau dapat boneka teddy bear. Sisa tinggal satu hati warna hitam. Nah, walaupun warnanya hitam, ada benda yang penting juga loh yang sembunyi di situ. Ibu Mercy minta Johan. Halo Johan. Halo, Ibu Johan dari Mercy. rumah boleh klik ya yang hati warna hitam. Ayo coba. Di mana? Ya. Dan tadam! Johan dapat kereta mainan. Kereta api, bener, kereta api. Yeay, seneng ya. Ternyata di dalam pohon ini ada banyak yang tersembunyi. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam cerita Alkitab. Ada loh yang tersembunyi di sebuah pohon, tapi bukan mainan, bukan barang-barang, tapi penting sekali, berharga sekali di hadapan Tuhan. Siapa ya? Kita lipat tangan yuk, anak-anak di rumah, anak-anak di dalam ruangan ini. Mari kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan, kita berdoa. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu yang kecil akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua ya. Beri kesungguhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak bermain sana dan sini. Kami tidak mau membuat hati Tuhan Yesus menjadi sedih. Tuhan, tolong berkati kami semua ya. Yang hadir secara fisik di gereja ataupun yang mengikuti di rumah. Berkatilah pikiranku, hatiku Tuhan. Buatlah aku mengerti cinta Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tema kita, kasih yang mengubahkan. Kita bisa belajar apa ya? Kasih siapa yang mengubahkan? Tahukah kalian anak-anak? Kita bisa mengerti tentang kasih dengan benar hanya pada waktu kita melihat kasih Tuhan Yesus. Benar sekali. Kalau kita tidak melihat kepada kasih Tuhan Yesus, sebenarnya kita tidak mengerti tentang kasih. Anak-anak, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia rela jadi seorang bayi yang kecil untuk mencari kita orang berdosa. Saat itulah kita mengerti, oh Tuhan, itu yang artinya kasih. Dan puncaknya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Barulah kita mengerti, oh Tuhan, itulah artinya kasih yang berkorban untuk selamatkan saya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kenapa Bu Mercy bilang, kalau tidak lihat di salib Tuhan Yesus, kita nggak mungkin mengerti. Kenapa? Anak-anak mungkin bilang, aku tahu arti cinta, arti kasih. I love mommy, I love daddy. Aku sayang papa mama, aku sayang teman-temanku. Apakah begitu? Anak-anak, tidak. Kasih kita adalah kasih orang berdosa. Kita mengasihi yang begini, yang baik pada kita, yang suka menolong. Yes, aku sayang dia, Bu. Aku sayang dia. Kenapa? Karena dia baik padaku. Dia suka memberi cookies, dia suka memberi kue, permen. I love him, I love her. Best friend. Aku mau berteman dengan dia karena dia baik. Suka kasih aku kue dan makanan. Nah, tapi kalau dia bikin aku jengkel, bikin aku marah, atau dia berteman dengan orang lain bikin aku jengkel, aku tidak mau berteman dengan dia. Lalu kita balik belakang.
Bahkan kita susah mau mengampuni orang-orang yang bikin kita jengkel atau bikin kita marah. Kita bilang, aku gak mau berteman dengan kamu lagi, jauh-jauh sana. Itu kita. Nah, kita seringkali begini. Manusia itu cuman sayang, cuman mengasihi orang-orang yang sama sama dia. Kayak gambar ini. Yang sama, yang dia pikir sama-sama cantik, sama-sama keren, atau sama-sama banyak uang, atau sama-sama pinter. Pokoknya yang sama-sama suka main game, sama-sama suka baca buku, denger musik. Sayangnya sama mereka yang sama, ya yang hobinya sama. Lalu kalau lihat yang beda, yang kulitnya beda, bajunya beda, tidak sebagus kamu, rambutnya beda, tidak seperti kamu, lalu kamu akan apa? Tertawakan mereka. Dia lain. Bajunya tidak sebagus kita. Atau kamu mentertawakan dia karena kamu pikir dia aneh. Tidak sama. Dan itulah kasih kita orang berdosa. Dan yang terakhir, anak-anak, kita manusia itu kalau mengasihi kayak begini. Nah tuh, kasihnya berubah-ubah. Hari ini berteman, besok gak mau berteman lagi karena dia bikin aku jengkel. Berubah-ubah kasihnya. Hari ini sayang, besok jadi benci. Itulah kasih kita manusia. Jadi kita perlu belajar ada satu kasih yang begitu indah. Ada kasih yang begitu besar, begitu mulia. Bukan kasihnya manusia, tapi kasihnya Tuhan Yesus. Anak-anak, kasih Yesus adalah kasih yang mengubahkan kita manusia berdosa. Di dalam Alkitab kita, waktu Tuhan Yesus datang di tengah-tengah dunia, Tuhan Yesus bertemu banyak orang. Dan setiap kali Tuhan Yesus bertemu orang-orang ini, Tuhan mengubahkan hidup mereka. Dengan cara apa coba? Tuhan mengubahkan hidup mereka dengan cara Tuhan tunjukkan kehebatannya, kuasanya. Apa begitu? Tetot. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus mengubahkan banyak orang yang bertemu dengan dia. Apakah dengan Tuhan memberikan banyak mujizat, menyembuhkan orang, atau memberi mereka makan sampai perut mereka kenyang. Apakah dengan cara begitu? Memang Tuhan melakukan mujizat. Masih ingat kan? 5 roti dan 2 ikan. Yes. Tapi Tuhan mengubahkan mereka bukan dengan semua itu. Tuhan mengubahkan hati mereka dengan apa? Kasih yang besar. Ya, kasih Tuhan tunjukkan pada mereka betapa sayangnya Tuhan kepada kita orang berdosa. Anak-anak, di dalam Alkitab ada satu kisah yang indah bagaimana Tuhan kasihnya mengubahkan hidup kita. Ibu Mercy akan ceritakan dan kakak-kakakmu di belakang sudah siap untuk menceritakan kembali kisah Alkitab ini. Anak-anak, tapi dengar dulu. Ada suara ya. Kalian di rumah dengar tidak? Dengar tidak? Anak-anak yang di rumah, ada suara nih. Suara apa ya? Seperti anak bayi yang nangis. Kalian dengar kan? Di mana ya? Coba lihat. Anak-anak, perhatikan. Coba lihat suaranya dari sini. Ada anak bayi. Anak bapak dan ibu ya. Lucu sekali. Ya, ini anak laki-lakiku yang kuberi nama Zakius dari kata zakai, yang artinya murni dan bersih. Wah, bagus sekali Pak nama anak Bapak. Zakius.
panggilnya Zack. Pasti papa mama Zack berharap anaknya hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi tahukah kalian, papa mama Zakius, wah sayang sekali pada Zakius kecil dari bayi, anak laki-laki, mereka senang sekali. Sama seperti papa mama kalian di rumah, bangga dan sayang sekali pada kalian. Wah pasti diberikan makanan yang sehat. Ayo makan yang banyak, mamanya akan mendulangi, papanya akan belikan makanan sehat, susu mungkin, supaya apa? Kami mau supaya anak kami bertumbuh besar. Jadi anak laki-laki yang kuat dan sehat. Itu harapannya Papa Zakius dan mamanya. Tapi kamu lihat ya, Papa mamanya lihatin Zakius. Terus kasih makan, ya terus kasih minuman makanan yang sehat. Tapi Zakius berbeda. Tidak seperti teman-temannya. Teman-temannya mungkin sudah bisa lari cepat. Badannya sudah bisa tinggi. Tapi Zakius, aduh, kenapa dia masih tetap kecil? Dia tidak seperti teman-temannya. Apakah Zakius sakit? Papa mamanya beri makan lagi. Ayo Zack, makan. Biar badanmu besar, biar badanmu sehat. Ayo. Zakius makan dengan lahap suka. Makan semua, perutnya kenyang. Tapi Zakius tetap kecil, tidak bisa besar. Dan Zakius kalau mau ikut main dengan teman-temannya, waktu dia seperti kalian anak-anak bertumbuh lebih besar-besar. Zakius, hai teman-teman, aku Zack, aku boleh ikut main? Teman-temannya akan lihat dia. Anak kecil, sana, jangan ikut kita. Sana anak kecil. Oh, aku ini sebenarnya besar loh. Cuma. Sudah, jangan ikut dengan kita. Seperti anak playgroup bayi aja. Sana. Mereka mendorong Zakius. Tidak ada yang mau bermain dengan Zakius. Itulah Zack yang kecil. Dia sedih sekali dari kecil. Teman-temannya seringkali lihat dia ke bawah. Anak kecil, jangan deket-deket kita. Zakius sedih sekali. Dia tidak punya teman. Tapi Zack adalah anak yang pintar. Dia belajar dengan rajin dan dia berjanji, aku harus jadi orang hebat. Aku harus kumpulkan banyak uang supaya tidak ada yang berani tertawakan aku. Aku Zack yang hebat. Sejak itu Zack belajar dengan rajin dan dia bertumbuh besar. Anak-anak, Zack yang lama-lama besar tetap seorang diri karena tubuhnya tetap seorang diri. Tapi satu kali dia bekerja karena dia pintar sekali. Dia bekerja di pemerintahan Romawi saat itu. Saat itu bangsa Israel dijajah sama tentara Romawi. Dan tentara Romawi suka sekali mengumpulkan uang orang-orang Israel. Ambil barang mereka, kambing mereka diambil, domba mereka diambil. Mereka harus kumpulkan uang kepada tentara Romawi. Dan orang-orang pemerintahan Romawi pakai cara yang licik, yaitu apa? Jangan kami yang ambil uang orang-orang Israel. Jadi mereka mengambil orang-orang Israel yang dibayar bekerja untuk kumpulkan uang dari teman-temannya bangsa Israel. Dan saat itu siapa yang terpilih? Wah, banyak orang yang aku mau bekerja. Aku mau ikut tentara Romawi biar hebat. Wah, justru yang terpilih siapa? Zack. Little Zack. Zakius yang kecil itu karena dia memang pintar.
dan dia sebetulnya bekerja dengan giat. Maka orang-orang Romawi katakan, "Bapak Zakius, ayo kami beri kamu kuasa ya. Pergi ke teman-temanmu, kumpulkan uang mereka, ambil uang mereka. Kalau tidak punya uang, ambil kambing domba mereka, ambil harta mereka, kumpulkan ya, lalu serahkan ke kami." Nah, itulah pekerjaan Zakius yang disebut pemungut cukai. Dia mengumpulkan uang dari teman-temannya, harta mereka untuk diserahkan kepada tentara Romawi, bayar kepada pemerintah saat itu. Dan makinlah teman-teman Zakius saat itu marah. Mereka tidak suka kepada Zakius. Mereka sebutnya pengkhianat. Karena ambil uang mereka, kasih kepada musuh mereka tentara Romawi. Wah, anak-anak, maka Zakius makin dibenci orang. Tapi, tunggu. Tahukah kalian, suatu hari di kota Yeriko, wah tidak biasanya, hari itu ramai sekali. Banyak orang yang keluar dari rumah mereka. Karena ternyata ada seorang tamu yang penting datang di kota Yeriko. Wah, ribut sekali, banyak orang yang ingin melihat siapa ya yang datang. Oh, Yesus yang datang di kota Yeriko. Aku melihat Yesus. Teman-teman, di kotaku ada Yesus. Ayo kita lihat. Ayo. Wah, anak-anak seru sekali ya. Semua orang mau lihat Yesus. Wah, Ibu, ya? mau ikut lihat Yesus? Yesus datang, ayo ibu. Oke, saya mau lihat Yesus. Wah, semua orang mau lihat Yesus. Aku juga mau ikut lihat Yesus. Tapi tunggu dulu. Siapa tuh yang ada di belakang? Yang lari-lari? Anak siapa ya? Ternyata bukan anak-anak. Ternyata coba kalian lihat. Oh, itu Bapak Zack di situ. Si Zakius. Kasihan sekali dia. Dia tidak punya teman. Tidak ada yang mengajak dia. Semua tinggalkan dia. Dan dia sedang ngapain itu? Dia sedang menaikkan tubuhnya jinjit-jinjit. Dia ingin melihat yang mana ya namanya Yesus. Katanya Yesus mau berteman dengan orang-orang berdosa. Saya juga berdosa. Apakah Yesus mau ya? Aku hanya mau lihat Yesus. Aku cuma mau lihat dari jauh saja. Tidak apa-apa. Siapakah Yesus itu? Wah, anak-anak, Zakius lalu putuskan karena dia begitu pendek kecil. Dia melihat sebuah pohon. Dia cepat-cepat naik di atas pohon itu untuk lihat Yesus. Hatinya berdebar-debar. Aku cuma mau lihat Yesus dari jauh, tidak apa-apa. Dia naik ke atas sebuah pohon dan dia lihat ke bawah. Hatinya berdebar-debar. Jangan ada yang lihat. Jangan ada yang tahu. Nanti Yesus akan marah. Nanti Yesus akan mengusir aku. Dia tunggu-tunggu di atas. Sampai kemudian, dengar. Zakius, segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Suara Yesus. Zakius. Oh, Yesus tahu namaku. Zakius berpikir demikian. Zakius, itu aku. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak menegur Zakius. Tuhan Yesus tidak memarahi Zakius. Zakius, kamu berdosa ya, turun. Tidak, bukan begitu. Yesus tidak berkata, hai orang berdosa,
aku tahu dosamu, bertobatlah. Tidak, Yesus tidak bilang begitu. Yesus menerima Zakius apa adanya. Dari atas pohon, Zakius pikir, aku cari Yesus. Tapi ternyata Yesus yang mencari Zakius. Yesus yang tahu Zakius. Yesus kenal loh nama Zakius dan Yesus perintahkan, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Oh, hati Zakius seperti tertusuk-tusuk. Dia gemetar di atas pohon. Ah, itu aku. Ternyata Tuhan yang cari aku. Tuhan yang terima aku. Dan Zakius cepat-cepat turun dari pohon itu. Dia mendekati Yesus. Hatinya begitu gembira, dia bilang, Tuhan, separuh dari hartaku akan aku berikan pada orang miskin. Aku juga akan ganti 4 kali lipat. Ku berikan uang dan hartaku, Tuhan, pada orang yang miskin. Wah, Tuhan Yesus tidak minta loh uang Zakius. Zakius yang kaya. Tuhan tidak minta, tapi Zakius yang berikan. Kenapa? Kasih Tuhan merubah hati Zakius. Dia begitu gembira. Tuhan tidak memarahi dia. Tuhan berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Apakah karena Zakius banyak uangnya Yesus mau ke rumah Zakius? Bukan. Apakah karena Zakius baik? Bukan. Alkitab bilang, karena Zakius orang berdosa. Seperti saya, seperti kamu semua. Tuhan tahu nama kita. Tuhan mencari kita. Dan Tuhan mau datang ke rumah kita. Wah, anak-anak, begitu gembiranya. Tapi waktu itu kalian akan mendengarkan suara-suara yang marah. Suara-suara yang suara-suara yang berkata seperti ini. Dia kan pemungut cukai. Hah? Dia kan orang berdosa. Yesus tahu nggak sih? Dia kan berdosa. Kenapa Yesus datang ke rumahnya? Bisa ya? Mereka tidak orang berdosa. Yesus menerima Zakius dan mau pergi ke rumah Zakius. Wah, kalau Yesus berkata, Zakius, aku tahu dosamu ya, bertobatlah. Wah, pasti orang-orang akan hore. Keren, Yesus hebat. Itu baru namanya Mesias. Dia ternyata tahu Zakius berdosa. Kalau saat itu Yesus memarahi Zakius, pasti orang-orang akan bagaimana? Yeay, Yesus hebat. Dia memarahi Zakius. Tapi Yesus tidak melakukan itu. Yesus menerima Zakius. Dan hati Zakius diubahkan Tuhan. Dia terima Yesus. Dan dia menjadi pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Yesus datang ke rumahku loh. Aku makan bersama Tuhan. Oh, kasih Tuhan yang indah. Aku berubah. Sejak itu aku setia mengikut Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibu Mercy punya gambar. Hati melambangkan kasih ya. Ibu Mercy punya gambar hati seperti ini. Ini menunjukkan apa anak-anak yang di rumah? Anak-anak di sini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Bagus sekali kan hatinya? Tuhan ingin kita juga mengasihi Tuhan, mengembalikan kasih kita kepada Tuhan. Tapi kita orang berdosa, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Kita lebih mengasihi mainan daripada Tuhan. Robek deh.
Anak-anak lebih mengasihi diri sendiri dan susah mengasihi teman. Susah taat kepada papa mama. Profitnya jadi banyak. Hati kita rusak seperti ini. Dan hati yang robek-robek rusak seperti ini harusnya apa? Kita pukul orang lain, kita tertawakan orang lain, kita nggak mau taat sama papa mama. Harusnya apa? Dihukum, dibuang oleh Tuhan. Tapi anak-anak, kasih Tuhan mengubahkan kasih kita yang robek-robek, yang rusak, yang berdosa. Seperti kasihku dan kasihmu. Seperti ini. Harusnya ini apa? Dibuang. Harusnya ini dibuang. Tetapi kita bisa bawa hati ini kepada Tuhan. Kita bisa bawa hati ini kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Zakius tadi. Dan waktu itulah kasih Tuhan menyentuh hati kita yang berdosa. Dan hati yang robek-robek tadi ternyata apa? Indah sekali. Tuhan, aku mau cari Engkau sungguh-sungguh. Aku mau bawa hatiku kepada Tuhan. Aku yang berdosa ini, yang hatinya tadi hancur robek-robek, Tuhan mau terima. Dan Tuhan mengubahkan aku. Dan di atas kayu salib, sempurna. Di situ Tuhan mati untuk menebus dosaku, membayar hidupku sehingga hatiku bisa apa lagi? Bisa indah lagi, bisa sempurna lagi. Aku mau pakai untuk apa? Zakius berubah. Dia serahkan hartanya. Dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mau membalas kasih Tuhan. Begitu juga Bu Mercy. Begitu juga dengan anak-anak di rumah ya. Datanglah pada Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan. Aku mau membalas kasih Tuhan Yesus padamu. Mari kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah, besar, ajaib Tuhan. Mencari bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang merasa diri baik, tapi orang-orang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang yang mungkin dibuang dan diejek oleh dunia ini. Tuhan, orang itu adalah saya Tuhan. Saya mau datang padamu Tuhan. Saya yang kecil ini, saya adalah milik-Mu Tuhan. Saya mau Tuhan mengampuni dosaku, menerima aku, dan mengubahkan hidupku seperti Tuhan mengubahkan Zakius. Aku mau ingat cinta Tuhan seumur hidupku. Tuhan, kalau aku tergoda berbuat nakal, kalau aku tergoda tidak taat pada papa mama, ingatkanlah aku Tuhan tentang kasih Tuhan Yesus yang sudah ada dalam hati dan hidupku. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar tentang kasih yang mengubahkan. Dan kita akan menyanyikan pujian Giranglah Yesus Cintaku. Dan adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang nanti akan ditampilkan di layar adik-adik, serta nomor rekening yang juga ditampilkan di layar adik-adik. Karena adik-adik semua masih kecil, tentu belum bisa untuk mentransfer sendiri. Oleh itu, kita minta tolong papa, mama, atau kakak, atau setiap orang dewasa yang mendampingi adik-adik kita di dalam ibadah ini untuk dapat membantu di dalam persembahan ini. Iya, benar. Sekarang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan pujian Giranglah Yesus Cintaku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
sekarang kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar tentang kasih yang mengubahkan. Dan kita akan menyanyikan pujian Giranglah Yesus Cintaku. Dan adik-adik, kita juga akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QR Code yang nanti akan ditampilkan di layar adik-adik, serta nomor rekening yang juga ditampilkan di layar adik-adik. Karena adik-adik semua masih kecil, tentu belum bisa untuk mentransfer sendiri. Oleh itu, kita minta tolong papa, mama, atau kakak, atau setiap orang dewasa yang mendampingi adik-adik kita di dalam ibadah ini untuk dapat membantu di dalam persembahan ini. Iya, benar. Sekarang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyikan pujian Giranglah Yesus Cintaku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ku girang Bapakku dalam surga, mengatakan bahwa Ia cintaku. Firman-Nya heran dan amat indah, besar anugerah-Nya ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, Ya cintaku, Ya cintaku. Ku giranglah Yesus cintaku, sungguh Ya cintaku. I am so glad that our Father in heaven tells of His love in the book He has given. Wonderful things in the Bible I see. This is the dearest that Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me and me. Puji Tuhan untuk persembahan yang telah boleh kita berikan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dengan senang hati. Kita akan berdoa untuk persembahan ini. Kita akan mengundang dengan hormat Ibu Anita memimpin kita di dalam doa persembahan. Dapat melanjutkan ke sekolah yang Anak-anak, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh memberikan persembahan yang didapat dari sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di GRII Buaran. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami kelas 6 yang akan menghadapi ujian akhir sekolah. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk dapat rajin dan giat belajar, sehingga pada saat ujian nanti mereka boleh mengerjakan soal dengan baik dan tenang, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh lulus dengan nilai yang baik. Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong mereka agar mereka dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, kami mengucap syukur untuk kami anak-anak sekolah minggu yang sudah dapat beribadah secara fisik di gereja kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau tetap menolong dan mengingatkan kami untuk kami menjaga protokol kesehatan dengan baik. Untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir secara fisik, kiranya pada saatnya nanti Tuhan yang menolong dan memimpin mereka boleh datang beribadah di sekolah minggu secara fisik di gereja masing-masing. Tuhan,
Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka. Terlebih lagi ya Tuhan, pimpin mereka agar mereka taat kepadamu saja, sehingga mereka juga mengajar kepada kami untuk setia dan taat kepadamu saja. Tuhan, kami naikkan doa-doa kami ini hanya di dalam tangan pemeliharaanmu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman melalui layar di rumah masing-masing. Yang pertama, adik-adik, di dalam hari ini kita sudah boleh mengikuti kebaktian Jumat Agung Sekolah Minggu. Dan besok, hari Sabtu, kita akan ada kebaktian Paskah Sekolah Minggu bertemakan kebangkitan yang mengubahkan. Seperti hari ini dibagi di dalam 2 kelas, kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kelas besar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Adik-adik, kebaktian ini dilaksanakan secara fisik di gereja GRII Buaran. Tetapi bagi yang di luar kota dapat mengikuti secara online dengan melalui YouTube maupun Facebook GRII Buaran. Harap daftar ke link yang ada di brosur. Ya, berikutnya untuk kebaktian Paskah keluarga besar GRII Buaran akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 17 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Kristus harus bangkit yang akan dibawa atau dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Tommy Matakupan. Ini akan dilaksanakan atau bertempat di gedung BKOW. Dimohon kepada Bapak Ibu, orang tua, saudara-saudara bisa mengajak seluruh sanak family-nya ke kebaktian Paskah keluarga besar GRII Buaran yang akan dilaksanakan di gedung BKOW dan bagi yang berhalangan hadir bisa juga mengikuti dari live streaming. Berikutnya, di Sabtu depannya, Sabtu minggu depannya kita akan ada kebaktian Paskah Remaja Pemuda GRII Buaran. Adik-adik ajak kakak-kakaknya untuk ikut di Sabtu 23 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan tema Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Dibawakan oleh Bapak Budi Mencang, dilaksanakan secara fisik di GRII Buaran, tapi yang di luar kota dapat mengikuti secara live streaming melalui YouTube maupun Facebook GRII Buaran. Dapat mendaftar di link yang tertera di brosur. Ya, berikutnya kebaktian Paskah Persekutuan Wanita GRII Buaran akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan tema Thomas Failure or Example yang akan dibawakan oleh Ibu Vikaris Mercy Matakupan. Ini bertempat di GRII Buaran dan dimohon untuk seluruh ibu-ibu ataupun yang wanita bisa mengikuti melalui fisik di gereja Buaran ataupun yang berhalangan juga bisa mengikuti melalui live streaming. Sekian pengumuman yang kita sampaikan kepada adik-adik maupun Bapak Ibu di rumah. Ya, adik-adik, sudahlah tiba kita di akhir ibadah. Kiranya Tuhan terima ibadah kita dengan senang hati dan kiranya Tuhan juga memberkati ibadah kita. Sekarang kita akan menerima doa berkat, diminta dengan hormat Bapak Pendeta Tommy Matakupan dapat memimpin kita dalam doa berkat. Adik-adik, kita baru saja mengikuti kebaktian Jumat Agung yang mengisahkan tentang cinta Tuhan yang begitu besar sekali kepada setiap orang berdosa seperti kita. Dan Tuhan menginginkan
kita mencintai Dia juga dengan sepenuhnya. Nah, jangan lupa besok ada kebaktian Paskah Yesus Kristus bangkit. Datangi Dia, ikuti acara ini supaya kita bisa melihat Yesus yang sudah mati, tetapi Dia juga bangkit daripada kematian, memberikan kemenangan atas hidup kita. Kita akan akhiri kebaktian ini. Saya mengundang adik-adik semua untuk berdiri dan kita akan berdoa. Semua dengan sikap yang berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kami belajar banyak tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sekarang kami ingin mengakhiri kebaktian ini dan kami mohon Tuhan memberkati kami. Kiranya kasih, pertolongan, dan penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap adik-adik. Memimpin hidup adik-adik menjadi orang yang bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan. Dan dapat melayani Tuhan suatu hari kelak dengan penuh sukacita. Kiranya Allah Tritunggal mencurahkan berkat-Nya yang berkecukupan dan mempermuliakan nama-Nya di dalam hidup setiap adik-adik sekalian. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, ibadah Jumat Agung Sekolah Minggu Geri Boran telah selesai. Tuhan memberkati adik-adik di rumah ya. Sampai jumpa di Paskah besok. Dah. Dah. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta